Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya buat di saya buat konten ini untuk bahan pembelajaran untuk nanti teman-teman yang mau untuk persiapan interview untuk kapal kargo. Karena memang saya belum ada bahan untuk kapal kargo ya, bahan interview. Jadi buat kita sharing teman-teman yang next akan untuk interview. Oke, malam ini kita ada 3 partisipan, ada Kapten Nopri, ada 3 Falak Arsila sama OS ya Asrianto ya. Siap, Pak. Kemarin tadi kamu ya Falak ya, udah diinterview ya. Kalau Cap Ya, beberapa hari yang lalu ya Cap ya, udah diinterview ya. Suaranya di unmute, Cap Nopri. Oke. Oke, ya. Jadi kita ada 3 partisipan, ada Cap Nopri, Master interview, ada 3 Falak sama Asrianto. Nanti kita satu-satu ya, saya mau tanya ya, bahan interview apa aja sih yang ditanya kemarin sama user. Ini buat jadi record buat pembelajaran nanti anggota TJC yang lain kalau saat akan persiapan untuk interview kapal kargo ya. Oke, baik, saya mulai dari Cap Nopri dulu, Cap. Apa yang Cap ditanya kemarin waktu masalah interview yang dibahas kemarin untuk posisi master ya? Silakan, Cap. Buat posisi master, seperti pada umumnya ya kita perkenalan. Introducing ya. Dan poin-poin yang ditanyakan, pertama, SM Code, apa yang mentil dari SM Code, ISPS Code, terus tanggung jawab sebagai kapten, responsibility of master on board. Ditanya juga tentang cargo calculation, draft survey, udah itu mengenai sertifikat-sertifikat kapal, PSC atau Port State Control Inspection, begitu juga dengan survei-survei, initial survei, annual survei, intermediate survei, hull machinery survei, atau ini bottom survei buat kapal naik dock. Begitu juga setelah dock, sea trial, turning circle, baik itu dari transfer ke advance. Ditanya juga MLC, SOLAS, ANEK ditanya juga. ANEK ya. Terus ya. Oke. Oke. Ya, terus dari ANEK. Ya. Setelah ANEK. Setelah ANEK itu ada checklist sebelum masukin pelabuhan atau mau keluar pelabuhan. Ini buat master ya. Iya. Nah, udah itu mengenai konfirmasi ke chief officer, draft survei baik sebelum muat ataupun sesudah muat, kalau muatannya curah ya. Setelah itu tentang cargo manifest dan port clearance. Port clearance. Ya, baru menunggu pandu apa ini sesuai prosedur kalau itu saya ceritain ke yang ditanya. Terus kalau muatannya jenis palkanya tertutup, tapi nggak tahu kalau palkanya terbuka. Kalau tertutup saya jelaskan juga, dia tanya ini step fumigasi. Oh, fumigasinya. Jadi fumigasi itu ya sama bone store. Kalau kita bawa bone store sama fumigasi itu kalau sudah di-seal atau disegel, jangan dibuka sampai ke pelabuhan tujuan. Jadi surveyor khusus fumigasi yang buka lagi atau yang khusus custom yang buka seal bone store. Banyak juga item yang ditanya ya waktu interview ya? Iya, itu. Jadi yang kedua, ya tipe kapal itu. Dia menanyakan tentang spesialis muatan kapal itu. Tapi yang dijelaskan, ya muatan batu, muatan rock kan batu besar-besar. Atau dia tanya juga muat batu bara, coal dia tanyakan. Ya saya jelaskan juga tentang ini, step-step batu bara. Pemuatan batu bara. Yang dia Terus tanya selebihnya tentang muatan juga ditanya ya sama dia untuk mungkin tentang sebelumnya. Tapi berarti poinnya dia bahas dari experience sebelumnya kali ya. Dia melihat dari CV, terus ditanya
apa aja yang pernah dibawa kali ya? Ya, apa aja pernah di kapal kargo ataupun muatan di kapal kargo atau di curah. Pernah muat batu atau pernah muat batu bara, dia tanyakan. Oke. Terus Tapi hanya detil di dua itu, muatan batu besar, rock, sama batu bara, itu aja dua yang dia tanyakan. Tapi dia menanyakan pernah muat apa aja dalam bentuk curah ataupun grain, biji-bijian. Nah, saya kan jagung, saya jelasin saya pernah muat jagung kan. Ada Sama ada sedetail nggak tentang maksudnya tentang muatan itu atau hitungan atau seperti apa kalau untuk level master itu pas ditanya itu tentang misalkan muatan batu? enggak, dia cuma menanyakan aja. Dia hanya menanya pernah muat apa aja, jenis-jenis muatannya, terus fumigasinya dia bilang kan. Ya saya bilang ya chief officer yang ikutin surveyor buat fumigasi kan. Semua di sel, ventilasi ditutup ya kan. Ada juga yang dalam 3 hari atau 5 hari ventilasi dibuka di laut terbuka. Tapi palka-palka apa ini semua di sel semua sama dia. Tetap saya ceritakan intinya sampai di pelabuhan tujuan baru surveyor yang buat fumigasi ngecek, dia yang buka semua sebelum buka palka ya. Pokoknya sebelum datang surveyor itu kita nggak buka palka. Oke, berarti tadi poinnya biasanya master itu pertama kali pasti akan introducing ya Cap ya, pengenalan diri ya. Yang kedua responsibility pastinya kan, responsibility tadi seperti poin-poin yang disampaikan ya di awal tadi apa saja yang dilakukan, tugas tanggung jawab master. Kalau master pastinya secara general bertanggung jawab terhadap semua yang ada di atas kapal ya, baik muatan, baik kru, baik ya semuanya tanggung jawab pastinya master di atas kapal ya Cap ya, dan harus menguasai semuanya kan, gitu. Lalu iya, cuman dia konfirmasi. Oke, gimana Cap? Iya, dia hanya konfirmasi lagi, balik lagi nanti semua muatan ke chief officer. Cuman dia mengkonfirmasi buat step dari draft survei itu apa aja metodenya, dari cek draft depan tengah belakang semua, baru koreksi draft, baru trim, nanti baru dapat lagi displacement. Nah, dia menanyakan detail sampai termasuk balas, minyak, apa semua dia tanyakan. Ya, berarti baru dapat total kargo. Baru dapat total kargo. Setelah dikurangin berarti ada hitung-hitungan itu Cap ya? Hanya sempat hitung-hitungan? Hanya ini aja, hanya sekilas. Hanya sekilas. Enggak, hanya formulanya aja. Iya. Paling itu yang kena pertanyaan itu mungkin master sama chief officer kayaknya. Ya. Kalau buat muatan draft survei. Hitung muatan pastinya kan. Oke Cap, nanti setelah ini setelah saya cuma mau bahas masalah interview dulu. Nanti setelah ini habis saya tanya satu-satu, boleh kita sharing ya pengalaman buat yang lain yang muda-muda yang pengen belajar. Nanti kita bisa diskusi masalah itu Cap ya. Habis setelah saya mau tanya bahan interview dulu ya. Oke. Siap. Berarti tadi ya poinnya pastinya introducing, lalu responsibility ya, hal-hal tugas tanggung jawab master. Lalu experience ya, pengalaman kemarin akan pasti secara detail nanti ditanya sama user mengenai spesifikasi muatan ya, spesifikasi muatan. Lalu ada sedikit mungkin hitungan ya, bagaimana cara menghitung muatan kan? Menghitung muatan supaya mendapat nilai muatan. Lalu pastinya juga tentang pencemarannya di anek juga kan ditanyakan ya. Tapi anek semua sih dari level setiap setiap kru dari bawah sampai atas semua ditanya sih mengenai anek. Memang pastinya sih setiap kru kapal harus wajib memahami prosedur untuk mencegah pencemaran pastinya ya. Gitu, harus memahami bagaimana prosedur pencegahan pencemaran dengan tugas dan jabatannya di atas kapal seperti apa. Oke Cap, makasih sesuai master list. Sesuai master listnya betul. Oke, saya mau melanjut dulu ke 3O ya. Ada Falak nih yang baru tadi siang ya di interview. Silakan Mas Falak. Saya mau tanya tadi di interview apa aja yang ditanyakan untuk tugas 3O. 3O itu apa sih? Untuk level 3O ditanyakan sama user. Kalau untuk 3O awalnya sama Bas ya.
perkenalan, Introducing. terus tugas dan tanggung jawab setelah itu, terus perawatan LSA, perawatan FFP itu bagaimana, terus jenis-jenis LSA sama FFP itu apa aja. Setelah itu dia tanya mengenai Marpol, Polrek, sama ISM Code. Kalau yang ISM Code itu cuma masalah perawatan dokumen aja, Mas. Perawatan dokumen, berarti mengenai apa tuh? Perawatan dokumen gimana? Kalau dokumen kan cuma dilihat expire-nya aja, Mas. Validasinya. Validasinya ya. Kevalidan dari ininya ya. Oke, tadi mengenai responsibility-nya kalau di kapal kargo bagaimana tadi? Tugas tanggung jawabnya apa? Kamu jawab seperti apa tadi? Kalau untuk 3U kan masih umum, Mas. Jadi tetap sama ya. Jaga di laut, terus perawatan sama record alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, terus assist master untuk port clearance, assist chief officer untuk balas sama cargo operation. Itu aja. Kalau 3U kan masih umum. Sama umum sih ya, memang umum ya. Pastinya tugas 3U masih semua kapal hampir sama umum ya. Cuman kadang kan kalau kita yang pernah belajar mungkin tahu ya, standarnya itu kan mau masinis 3, mau masinis 2, lalu apalagi kalau di mesin juga masinis 1, tugasnya kan masinis 1 main engine ya. Cuman kadang sekarang itu user itu maunya yang pengalaman experience tanker harus tanker kan gitu. Itu yang sampai sekarang saya masih pengen bikin konten tuh tentang supaya terdengar gitu loh sama teman-teman semua, dasarnya apa sih kan gitu. Kecuali kalau bagi saya chief officer memang kritikal di situ. Kalau dia belum dia ex biasa di tanker, belum tentu memang dia akan bisa di kapal kargo, apalagi muatannya curah gitu kan. Hitung muatannya. Tapi kan kalau level kayak Mualim 2 itu kan bicaranya hanya alat navigasi. Gitu, navigasi, terus persiapan belayar apa namanya? Passage plan. Passage plan kan gitu sama aja. Nggak ada beda passage plan kapal tanker dengan kapal kontainer kan nggak ada beda. Iya, sama. Kan gitu. Cuman ya itu aja yang selalu ya saya juga pengen mendengarkan seperti itu. Cuman kan ya namanya user yang punya kapal, dia yang punya aturan, ya mau gimana lagi? Mungkin ada ketentuan lain atau hal lain yang ya kita nggak tahu ya. Iya. Pinterin aja kita akalin gitu. Yang penting bisa di sana, yang penting bisa jawab saat komunikasi kan gitu. Makanya saya selalu bikin konten yang selalu bikin konten untuk kargo, teman-teman yang belum pernah di kapal kargo, di kapal tanker. Nah, kita sharing, berbagi. Mereka yang belum pernah terbayang gitu loh di otak mereka standar pertanyaan interview user itu seperti apa sih kan gitu. Yang penting kita sudah tahu pengetahuannya, udah tahu jawabannya tapi nggak bisa komunikasi, sama aja bohong. Apa yang mau dijawab kan gitu. Iya. Ya, oke. Berarti tadi ya responsibility standar lah. Kalau 3O yang mau di kapal kargo atau lain-lain sama. Nah, terus pastinya experience ya ditanya kan ya? Ya, experience sama pengalaman mixing crew aja terakhir tadi. Apa? Yang pengalaman apa? Mixing crew. Apa? Nggak jelas? Mixing crew. Oh, crew mix. Maksudnya kenapa sih banyak user itu menanyakan kamu pernah kumpul crew mix nggak? Kalau dengan otomatis kita pernah crew mix, berarti kita sering berkomunikasi, bisa bahasa. Kan gitu. Kalau di kapalnya satu kapal, walaupun kapalnya operasi di Jepang ke Amerika, tapi kalau kru Indonesia, pasti yakin saya semua bahasanya Indonesia semua. Iya. Kan gitu. Tapi kalau krunya mix, pasti kan dia akan berkomunikasi dengan satu bahasa internasional. Pasti akan selalu tanya seperti itu sama user. Iya. Iya kan? Oke, berarti tadi tanya crew mix, loss experience, terus Anek ditanya, Marpol ditanya. Iya, Marpol tanya. Nah, gimana? Apa jawaban kamu tadi? Kalau Marpol saya sebutin semua 7 aneks itu, Mas. 7 aneks ya. Sekarang Cap 7 Cap bukan 6. Cap kemarin 6 tuh saya 6 Cap update. Iya, saya sebut 6, 7 sama balas. Sekarang 7. Aneks sekarang 7. Iya. Update sekarang 7. 5 kemarin. Padahal catatannya saya sebut 6 malah. Catatannya udah banyak itu, saya pas nyebut ya, saya mau ngomong kan takut kedengeran. Sekarang udah update udah 7 sekarang, bukan itu. Gitu. Nah, itu aja sih, memang pasti akan ditanya sih standar itu. Jadi sekarang kan apalagi kita kan cuma memanfaatkan teknologi ya. Jadi kalau bisa disiapin semua bahan nih, kisi-kisi semua siapin aja. Siapin kisi-kisi, nah bahan-bahan tadi ya. Yang penting utama introducing lah, nggak usah pakai kisi-kisi kalau introducing kan, pengenalan diri kita sendiri, masa lupa sih diri kita kan gitu. Terus responsibility kan pastinya tugas tanggung jawab general sama. Ya, general gitu. Paling nanti akan lebih masuk ke spesifikasi itu tentang muatan, bicara tentang muatan tapi lebih detail kan
kalau untuk level mualim 1 lah, itu yang lebih detail sama master pastinya. Benar nggak pernah pengalaman kargo kan gitu? Iya, Pak. Ya. Jadi standar ya teman-teman yang lain yang nanti mau persiapan interview untuk level untuk mualim 3, mualim 2 masih sama standar sih. Terus masinis 3, masinis 2, masinis 3, masinis 2, masinis 1 hampir sama sih standar sih kalau untuk ininya interviewnya ya. Untuk bicaranya kalau kayak perwira engine kan pasti ditanya tipe mesin. Pernah nggak pegang mesin ini gitu kan? Misalkan biasanya merek mesin karena troubleshootingnya biasanya macam-macam dari mesin itu gitu ya. Itu. Jadi teman-teman di TJS nggak usah khawatir. Insya Allah kalau kita untuk masalah experience kita bantu, bisa kita akalin. Yang penting tapi jangan sampai kita bantu tapi tidak mempersiapkan dirinya untuk bisa memahami knowledge tentang pekerjaan di atas kapal tersebut. Gitu. Oke, baik Mas Walak, makasih ya. Saya mau lanjut ke Asrianto. Asrianto, Iya, kamu Pak. kemana nih? Baru masuk dari tadi saya tungguin, Kapten udah nungguin dari tadi tuh. Kamu Baru, Pak. paling masuk. Baru dapat linknya, Pak. Saya pasti udah kirim dari tadi tuh, 7:30 udah saya infokan. Nah, Asrianto, kamu kemarin di interviewnya ya? Iya, Pak, saya di interview. Gimana? Apa kamu tadi kemarin apa aja kamu yang ditanya? Kemarin seperti biasa, Pak. Pertama itu pengenalan, ya introducing. Yang kedua ditanya tugas dan tanggung jawab. Setelah itu keselamatan diri, Pak. Saat kerja. Oke, kamu sebagai OS apa yang yang kamu jawab apa? Ya, saya jawabnya tugas dan tanggung jawab itu seperti shipping, maintenance, painting, sama cleaning vessel. Oke, kamu tahu kan jabatan OS itu apa? Ordinary Seaman itu? Ordinary Seaman, Pak. Ordinary Seaman itu kan di bawah posisi dari AB ya, di bawah AB. Jadi pembantu AB. Ya, pembantu kalau AB, di bosun. AB saat pagi sampai sore itu ikut kerja harian, ikut perintah order dari bosun ya. Bosun. Nah, kalau di AB bedanya AB sama OS, kalau AB itu dia akan melakukan dinas jaga malam biasanya. Nanti ikut perwira jaga. Ya, tergantung dia ikut mualim 3 atau mualim 2 atau mualim 1 kan gitu. Itu atau jam jaga. Tapi kalau OS biasanya full harian. Betul nggak, Cap ya? Kalau OS itu ya, Cap ya? Dia nggak ada dinas jaga ya? Ya, betul. Dia harian. Nah, kalau OS itu kamu full harian, ya full harian. Tapi kalau kamu mau belajar kan kamu juga pastinya pengen update kan. Kamu naik sore atau malam naik ke Anjungan, kamu belajar bagaimana cara mengambil plot posisi kan gitu. Belajar kamu di atas, kamu cari kesempatan lah kan, kamu juga bisa naik ke atas pas lagi istirahat, jam istirahat bisa ikut belajar di atas gitu. Apalagi kamu pengen update ke depan ya pastinya kamu harus banyak pengalaman kamu juga. Jangan kamu sudah harian, biasanya kan gitu kalau pada males pagi sampai sore sudah habis kerja nggak mau belajar. Sebenarnya itu bukan ilmu. Kalau cuma ngechat, nyiping itu mah orang juga bisa, nggak perlu belajar. Iya, Pak. Benar, tapi Pak. bagaimana cara kamu pernah memegang kemudi seperti apa? Terus bagaimana cara kemudi kalau masuk ke pelabuhan itu seperti apa? Pas saat OHN itu seperti apa kan gitu. Nah, kalau standarnya kemudi itu kan misalkan udah dibuat passage plane ya. Di trek pertama itu dibuat misalkan haluannya 360 derajat. Misalkan nih 360 derajat ya. Yang saya tahu nih karena saya bukan orang dek. 360 derajat. Nanti kira-kira haluan itu lari di 355. Berarti kan harus kamu balikin lagi tuh haluannya tuh ke 360. Berarti kemudinya kamu arahkan ke kanan, ambil 5 derajat lah atau berapa derajat. Pas ketemu di 360 baru kamu tengah-tengahkan lagi. Kan seperti itu. Pak. Itu standar aja. Cuman nanti kalau biasanya kalau mau manuver tuh nanti di atas tuh di Anjungan suka teriak tuh kiri 10, kiri 15, kiri 20. Tapi kalau lagi pas saat maju, pas lagi full away, jangan kamu hajar jaraknya cuma beda 5 derajat tapi kamu hajar 20 ke kiri, 20 port set bisa cikat itu kapal nanti. Kalau lagi tuh ngambil sedikit aja. Yang saya tahu gitu. Ya, soalnya saya juga suka bawa kemudi aja di atas, suka kalau lagi iseng di atas suka jaga sampai saya bawa kemudi. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kamu monoton, kamu hanya kerja harian mah nggak ada ilmunya. Tapi nanti setelah itu kamu belajar ke atas navigasi seperti apa. Ya gitu, Asrianto. Oke, setelah responsibility pastinya terus apalagi tadi yang ditanya? Keselamatan Pak saat kerja yang digunakan. Seperti wear pack, helmet, safety shoes, sama kacamata, sama sarung tangan. Sama sarung tangan. Iya, Pak. Oke, itu ya tadi ya. Tapi sampai anek marpol nggak ditanya kamu ya?
Nggak ditanya Pak. Juga wawancaranya juga itu nggak cukup lama Pak. 5-6 menit aja. Setelah itu yang wawancara juga iya juga itu. Ya yang penting kamu intinya sih kalau saya lihat yang penting kalau selevel kamu bisa berkomunikasi aja. Ya, Iya, Pak. kamu bisa berkomunikasi dan kamu tahu standar yang pertama kamu bisa berkomunikasi, yang kedua kamu tahu tugas kamu di atas kapal apa. Terus Ya, yang Pak. ketiga bagaimana cara kamu tahu standar keselamatan di atas kapal, standar keselamatan kerja di atas kapal. Itu aja cukup. Kalau Ya, yang Pak. lainnya kan kamu nanti tinggal di atas kapal. Ya, Ya. Pak. Oke, Ya, Pak. baik terima kasih semuanya gitu. Cap, kita habis ini kita sharing ya Cap ya. Gitu. Jadi Oke, itu oke. tadi ya bahannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat nanti rekan-rekan yang lain yang mau interview. Saya baru dapat bahan yang setelah di interview DTJS ada untuk master, ada untuk 3O dan untuk OS nggak dapat orang sini saya nih. Yang majunya cuma 3 orang ini. Mudah-mudahan sih prosesnya udah kita proses, di-apply-kan, dokumen juga sudah diminta sama user. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa berangkat dengan sesuai dengan jadwal yang diinformasikan ya. Segala hal kita nggak tahu nih, apalagi sekarang lockdown lagi nih. Jakarta juga kita lockdown lagi nih. Hong Kong saja lockdown tanggal 28 ini sampai tanggal 5. Ya, jadi segala hal kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Yang penting kita ikut arahan, diminta untuk berangkat, siapkan untuk proses dokumen lain-lain, PCR dan lain-lain. Nanti tinggal kita arahkan untuk selanjutnya. Tapi segala hal kita berdoa, kita segala hal kegagalan itu pasti akan ada. Kita nggak pernah tahu ke depan ya, karena kita paham juga kondisi dunia ini kan seperti ini ya, apalagi sekarang meningkat lagi semua nih. Bisa pasti akan menjadi penghambat untuk pemberangkatan pasti akan terjadi. Ya, harapan untuk bisa berangkat ya mudah-mudahan dimudahkan, tinggal kembali lagi kepada doa masing-masing ya. Amin. Gitu. Oke.